Bab 96 PT Phoenix Farmasi. Keesokan paginya, Michael datang ke perusahaan. Dia tidak menyangka, masih ada satu orang lagi selain Julia. Sepertinya omonganku semalam tidak kamu dengar ya? Wajah Michael kelihatan kesal. Kak Michael, jangan pukul. Aku datang kemari untuk melihat apa kakak perlu bantuan. Kamu jangan pukul aku. Bastian tersenyum malu, lalu mundur sambil berbicara. Michael menatap Julia. Di sana seorang gadis duduk tak berdaya. Tatapannya menyiratkan permintaan tolong. Jam berapa kamu datang? Tanya Michael pada Bastian. Bastian terkekeh, jam ke-6. Kamu gila ya, adikku gadis yang baik. Bagaimana kalau kamu membuatnya takut? Tanya Michael dengan tidak berdaya. Kalau dia sampai ketakutan, aku akan menjaganya selama sisa hidupku. Bastian menepuk dadanya. Keluar. Michael memarahinya, tetapi juga terlalu malas untuk berdebat dengannya. Kak, laporan jurnal seafood kemarin sudah keluar. Coba kamu lihat. Julia berjalan mendekat. Michael mengambil daftar proyek. Jantungnya berdegap kencang. Hanya satu dermaga kota Ternate saja, total harga seafood dalam sehari mencapai 480 miliar. Julia tersenyum. Awalnya aku juga tak percaya, tapi ini memang benar. Sepertinya mengontrak wilayah laut dan jual beli seafood merupakan pilihan yang tepat. Michael menggelengkan kepalanya. Dia mengontrak wilayah laut, bukan untuk jual beli seafood. Namun, dermaga kota Ternate benar-benar memberinya kejutan besar. Semuanya tertulis dengan terperinci di daftar proyek. Totalnya ada lebih dari 3.500 kapal, kepiting rajungan saja sudah mencapai 20.000 kg. Jika dihitung berdasarkan setengah kilogram seharga 520.000, jumlahnya melebihi 200 miliar. Ada ikan tenggiri, udang rebon, udang sentadu, sotong, gurita dan jenis ikan lainnya. Modal awal pembelian perusahaan adalah 480 miliar. Kesampingkan biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya air dan diskon untuk seafood yang mati serta biaya lainnya. Laba bersih perusahaan kemarin sekitar 20%, yaitu 96 miliar. Tentu saja, kecepatan ini masih kalah dari menghasilkan uang di pasar saham. Namun, ini adalah arti bisnis yang sesungguhnya. Selain itu, ini juga bukan sekali jual beli yang terjadi di pasar saham. Selama tidak ada larangan melaut atau tidak ada badai, setiap hari pasti akan ada untung. Intinya, aku sendiri kemarin sudah menghasilkan hampir 36 miliar, tanya Michael seraya tertawa. Julia mengangguk, ya, di pasar seafood sana, selain seafood di daerah selatan dan seafood impor, kalau barang kita bisa dikirim pasti akan segera dibayar. Keuntungannya sesuai yang kamu inginkan, dipisahkan dengan modal dan dimasukkan ke rekening lainnya. Michael mengangguk. Dengan begitu, keuntungan dan modal bisa dilihat dengan lebih terperinci. Sebenarnya, di dalam ini juga termasuk uang dari pembelian seafood di dermaga oleh wisatawan. Perusahaan juga ada pekerja khusus yang melakukan penjualan di sana. Kota Ternate tidak punya tempat wisata lain, hanya bisa mengandalkan dermaga ini untuk menarik wisatawan. Jika Michael dan yang lainnya tidak mengizinkan wisatawan untuk membelinya, penduduk kota itu mungkin juga tidak akan senang. Selain itu, sebagian besar wisatawan hanya membeli seafood dengan harga dan kualitas yang standar. Seafood seharga ratusan ribu seperti kepiting rajungan, sangat jarang ada yang membelinya untuk dimakan. Kalau begitu, aku juga bukannya sudah menghasilkan lebih dari 16 miliar? Seru Bastian. Ya, Pak Bastian, keuntunganmu kemarin sekitar 17 miliar, kata Julia, sehari lebih dari 16 miliar. Angka ini bahkan melebihi pendapatan restoranku. Bastian seketika merasa bangga. Beri penghargaan. Aku, Bastian, bukan orang yang suka merugikan karyawan. Kakak beberapa hari ini juga sangat bekerja keras, harus diberi penghargaan. Pak Bastian, aku baru saja mulai bekerja. Julia tersenyum kecut. Memangnya kenapa kalau baru mulai bekerja? Meskipun kamu tak bekerja, yang penting bisa menghasilkan, juga harus diberi penghargaan. Kak Michael, masalah ini begini saja. Tidak hanya Kak Julia, pekerja lepas itu juga harus diberi penghargaan, kata Bastian. Jika masalah ini, Michael sama sekali tidak keberatan. Perusahaan manapun pasti akan memberi keuntungan. Hanya saja pasti ada yang sedikit, ada yang banyak. Masalah seafood bisa terus dilanjutkan. Karena sudah mendirikan perusahaan, minta pekerja lepas itu tanda tangan kontrak. Di bawah usia 50 tahun akan ditanggung asuransinya, kata Michael. Mereka pasti akan sangat senang, kata Julia sambil tersenyum. Apakah kakak juga senang? Tanya Bastian. Julia tidak bisa berkata-kata, Bastian juga tidak memedulikannya. Kak Michael, aku sendiri akan memberi penghargaan sebanyak 200 juta untuk Kak Julia. Kamu tak keberatan, kan? Adikku tidak miskin. Jangan harap bisa menggunakan uang untuk menyenangkannya, kata Michael seraya melototinya. Julia juga tersenyum kecut. Pak Bastian, di hotel Anda juga banyak karyawan. Apa Anda pernah memberi mereka penghargaan? Tentu saja, para eksekutif hotel juga mendapat dividen, jelas Bastian. Julia langsung terdiam. Michael mengedipkan mata kepadanya. Karena Pak Bastian sudah berkata begitu, kamu juga jangan sungkan. Lagi pula yang dia punya hanyalah uang. Ya, aku punya uang. Bastian menepuk dadanya yang kekar. Hari ini, Michael sangat sibuk.
Owen menelepon Michael dan memberitahunya bagian ayahnya sana sudah selesai. Kawasan industri farmasi sudah bisa segera mulai dikerjakan. Bastian juga sudah menemukan desainer. Mendesain saja sudah menghabiskan uang Michael sebanyak 400 juta. Bastian juga berjanji akan mengirim gambar desainnya ke Michael besok. Setelah itu, Michael mengendarai mobil ke desa Permai. Lahan yang awalnya berisikan biji-bijian sekarang sudah dibangun gudang kepiting dalam jumlah besar. Satu persatu, seperti mengelilingi seluruh desa Permai. Sepertinya Amir bersaudara benar-benar merekrut tukang dari desa sekitar. Setiap gudang kepiting, bisa terlihat ada 6 atau 7 orang yang sedang bekerja. Luas gudang kepiting dihitung menurut badan air. Setiap 0,0667 hektar terdapat 666 badan air. Pas sekali bisa dibangun satu. Tentu saja, 2000 gudang kepiting itu tidak dibangun bersamaan karena tidak mungkin merekrut begitu banyak pekerja. Namun, dilihat dari kecepatan ini, setidaknya dalam waktu setengah bulan sudah hampir selesai dibangun. Saat kembali ke kota Samudera, Michael bertemu dengan Willy. Rambutnya berantakan, kedua matanya memerah. Dia kurang tidur karena harus menyempurnakan buku rencananya. Kalau begitu terus, sebelum perusahaan farmasiku berdiri, kamu sepertinya akan tiada, kata Michael seraya mengernyit. Apa boleh buat, aku tak bisa berhenti kalau inspirasinya datang, jelas Willy. Michael hanya menghela napas, aku tahu, karena masalah Bibi, dalam hati juga selalu mengingat kebaikannya. Kamu tak perlu seperti itu, aku mengajakmu kemari karena ingin bekerja sama, bukan menggunakan uang pengobatan Bibi yang tak seberapa itu untuk memerasmu, mengerti? Willy tidak banyak bicara tentang masalah ini, tapi melanjutkan, aku sudah menghubungi tim perusahaan farmasi sebelumnya. Mereka punya pemikiran untuk pindah perusahaan. Mereka semua merupakan pakar ahli, hanya saja aku tidak tahu berapa gaji yang bisa kamu berikan. Sebelumnya ada berapa banyak? Tanya Michael. Gaji bulanan 40 juta, ditambah bonus akhir tahun. Gaji tahunan sekitar 600 juta, kata Willy. Berapa orang? Tanya Michael lagi. 30 orang. Saat mendengar jawabannya, sudut bibir Michael berkedut. Sepertinya jumlah ini sama dengan seluruh tim perusahaan farmasi. Pindah perusahaan di saat yang bersamaan, perusahaan farmasi itu pasti akan menangis pilu. Namun, Michael tidak khawatir jika mereka akan pindah perusahaan lagi. Pertama, ada Willy di pihaknya. Kedua, Michael bisa memberi mereka tunjangan dan gaji terbaik. Jika dipikirkan kembali, meskipun mereka benar-benar mau pindah perusahaan nantinya, Michael pasti akan membuat persiapan dulu dengan menggunakan kemampuan memprediksi masa depannya. Biarkan mereka kemari, aku akan memberikan gaji 1 kali lipat dari gaji mereka saat ini, kata Michael. Yakin? Mata Willy langsung berbinar. Untuk apa aku membohongimu? Tanya Michael. Setahun hanya 1,2 miliar, 30 orang paling hanya 36 miliar. Uang ini bisa Michael dapatkan dalam satu hari dari jual beli seafood, dibandingkan dengan keuntungan yang akan didapatkan dari obat spesial yang akan mendominasi secara sepihak. Gaji seperti ini tidak seberapa. Kalau begitu, sekarang aku hubungi pemasok bahan farmasi. Tunggu laboratorium selesai dibangun, segera mulai penelitian dan pengembangan, kata Willy. Skala perusahaan farmasi kita akan sangat besar. 30 orang itu juga pasti takkan cukup. Kalau kamu masih punya kolega yang bisa dipercaya, kamu bisa menariknya kemari. Aku terima seberapa yang ada, jelas Michael. Willy mengangguk. Aku sudah memposting informasi perekrutan di situs web pencarian kerja. Pak Michael juga lebih baik segera membentuk departemen personalia secepatnya. Dengan begitu mereka bisa datang kemari untuk melamar kerja. Oke, keduanya pun berpisah. Michael segera datang ke Departemen Administrasi Bisnis. Berkat bantuan dari Robin, PT Phoenix Farmasi dengan cepat selesai didaftarkan. Selanjutnya, Michael pergi ke bursa kerja. Orang-orang yang dia rekrut rata-rata adalah mahasiswa. Mereka tidak punya pengalaman kerja. Lebih baik langsung mengorek karyawan perusahaan lain. Michael sama sekali tidak punya waktu luang untuk melatih orang baru. Zaman sekarang, banyak orang berbakat. Semuanya tergantung apakah kamu punya kemampuan untuk merebut atau tidak. Semua selesai pukul 4 sore. Michael mengemudi ke Telway Internasional. Malam ini dia berencana numpang makan di tempat Charlotte. Sebelum Michael naik ke atas, Robin meneleponnya. Kak Michael, tadi Paman Anwar menelepon. Dia bilang pasar kepiting kering di Kota Damai sudah dia beli semuanya. Masih ada kepiting matang yang sedang diproses. Totalnya ada berapa? Tanya Michael. 315 kg. Michael menarik napas. Tidak mengherankan jika ini pangkalan kepiting yang terkenal di seluruh negeri. Selain Kota Damai, di mana lagi bisa mendapatkan begitu banyak kepiting kering? Paman Anwar, pamannya Robin memang hebat karena bisa mendapatkan sebanyak itu. Robin juga tidak sungkan, lalu lanjut berkata, maksud Paman Anwar, kepiting kering ini total nilainya berkisar 3,2 triliun.
Kalau kita bisa, segera kirim uangnya ke dia. Pemasok di sana menyuruh kita cepat membayar. Kamu hubungi Julia agar segera mentransfer uangnya. Jangan membuat masalah untuk Paman Anwar, kata Michael. Robin melanjutkan, bibit kepiting lebih banyak dibandingkan kepiting kering. Sampai saat ini, Paman Anwar sudah membeli sekitar 700.000 kilogram. Menurutnya, ini hanya segelintir saja. Itu normal. Kota Damai terkenal di seluruh negeri karena kepiting matang dan bibit kepitingnya. Biarkan Paman Anwar terus membelinya, kata Michael. Kapan dikirim kemari? Paman Anwar di sana sepertinya sudah kehabisan tempat. Robin berkata dengan canggung. Michael berpikir sejenak, kalau mengendarai mobil dari Kota Damai kira-kira butuh waktu 2-3 hari. Sekarang desa Permai sana sudah dibangun beberapa gudang kepiting. Kalau tidak kita mengirimkannya kemari saja. Oke, kalau begitu aku beritahu Paman Anwar dulu, daripada dia terus mengeluh padaku. Setelah menutup telepon, sudut bibir Michael melengkung naik. Bibit kepiting seharga puluhan ribu per setengah kilo. 1,5 juta kilogram baru 400 miliar. Perbandingan harganya sangat jauh dibandingkan harga kepiting kering. Siapapun tidak menyangka, tak lama kemudian harga bibit yang hanya puluhan ribu itu akan mengalami lonjakan harga yang mengerikan. Bab 97, Dick, kasihan kamu. Michael menarik perhatian sejak memasuki Telway Internasional. Resepsionis bahkan memanggilnya Pak Michael dan menatapnya dengan intens. Pak Owen ada? Tanyanya sambil tersenyum ramah. Pak Michael, Pak Owen bilang Anda tidak perlu janji temu. Langsung saja ke kantornya, jawab resepsionis dengan lembut. Tidak bisa begitu. Istriku memintaku mengikuti prosedur, tolak Michael, menggeleng tegas. Resepsionis terdiam sesaat, lalu terpaksa menghubungi Erwin. Tak lama kemudian, Erwin keluar dari lift. Michael, kau benar-benar menyusahkanku, seru Erwin, tersenyum kecut. Charlotte marah saat aku ke departemen proyek terakhir kali. Aku tak berani melanggar aturan, jelas Michael serius. Owen memutar mata. Kau datang hanya untuk bilang istrimu sangat tegas, atau mau menjemput Charlotte? Menjemput Charlotte penting, tapi aku juga ingin membahas proyek kawasan industri farmasi, jawab Michael. Owen mengerutkan dahi. Bisnis triliunan rupiah kalah penting dari menjemput istri. Ia bahkan bisa merasakan tatapan iri para resepsionis. Baiklah, kita bicara di kantorku saja. Di dalam kantor, Michael langsung ke inti permasalahan. Aku mungkin terlalu banyak berhutang di masa lalu. Aku tak suka berhutang lagi. Jika proyek paman membutuhkan banyak uang, beritahu Julia saja. Jangan pakai uang paman sendiri. Tidak perlu, ayah juga akan berhutang untuk material dan tenaga kerja. Kita akan bayar sesuai kemajuan proyek, sanggah Erwin. Michael menggeleng. Kau tak tahu betapa memalukannya dikejar hutang. Lakukan saja seperti kataku. Jangan mempersulit paman. Kenangan masa lalu menghantuinya. Lebih baik bayar semua di awal, agar terhindar dari masalah di kemudian hari. Ayah Owen juga akan mendapat kredibilitas. Kita belum ditagih kok, tak perlu buru-buru, kata Owen, tersenyum kecut. Pengalamanku mengajarkan bahwa hidup tak selalu mudah, balas Michael. Banyak teknisi adalah pekerja migran. Mereka bekerja keras demi uang. Bayar mereka lebih awal. Itu akan memperbaiki kehidupan keluarga mereka. Owen terharu. Oh ya, laporan keuntungan bisnis seafood sudah dihitung. Kamu dapat sekitar 10,2 miliar. Lanjut Michael. Berapa? Seru Owen terkejut. Ia tahu ini bukan transaksi sekali jalan. Sehari dapat 10 miliar. Kalau setahun, jangan terkejut. Kita seperti belalang terikat tali yang sama. Keuntungan tergantung kemurahan langit, jelas Michael. Tapi aku harus bekerja sangat keras untuk menghasilkan 10 miliar sehari. Owen terengah-engah. Sudahlah, kau sudah membantuku banyak. Kau bekerja di Telway bertahun-tahun. Kau berbakat. Perusahaanku sudah terdaftar, tapi belum ada departemen. Kosong melompong, kata Michael. Kau berencana merekrut orang? Tanya Owen. Ya, lebih mudah daripada membangun dari nol. Mereka mudah beradaptasi, asalkan bisa dipercaya, jawab Michael. Baiklah, aku akan membantumu, kata Owen. Mereka mengobrol lebih lanjut. Pukul 5 sore, karyawan mulai pulang. Gloria dan Charlotte keluar dari departemen proyek sambil tertawa. Nona Charlotte, panggil Michael. Charlotte terkejut, mempercepat langkah. Kenapa kau di sini? Tanyanya. Michael pura-pura sedih. Aku sudah di sini sejak jam 4. Kau tak mengizinkanku ke departemen proyek. Untungnya Pak Owen ada. Charlotte mendengus. Kau sepatuh ini? Tentu, aku selalu mendengarkan istriku, jawab Michael tertawa. Kak Charlotte, jangan lupa apa yang kukatakan. Cobalah setelah pulang, bisik Gloria. Pergi sana, usir Charlotte, tersipu. Ada apa? Tanya Michael curiga. Tidak ada apa-apa, jawab Charlotte cepat. Baiklah, aku pergi dulu. Sampai jumpa besok, kata Michael. Gloria hendak pergi. Tunggu, Gloria, jurusan kuliahmu apa? Tanya Michael. Manajemen sumber daya. Kenapa? Aku mendirikan perusahaan kecil. Tertarik bantu Kak Charlotte?
Sebelum Gloria menjawab, Erwin menyela. Michael, jangan begitu. Kau baru mau merekrut orang, langsung ajak orangku. Kau pasti mengerti, kata Michael, menatap Gloria penuh harap. Gloria ragu. Kak Charlotte, benar apa yang dia bilang? Nanti ku beritahu detailnya. Pulang dulu saja, kata Charlotte, tertawa. Setelah Gloria pergi, Michael berkata pada Erwin, kau selalu di kantor. Tak tahu hubungan Gloria dan Charlotte. Saat aku masih brengsek, Gloria selalu membantu Charlotte. Aku harus membalas budi baiknya, bukan? Oh, begitu, kata Erwin, mengerti. Selain Gloria, Erwin, aku juga ingin merekrutmu. Perusahaanku sudah terdaftar. Tinggal menunggu staf. Kapan kau datang? Awal Oktober, jawab Erwin. Oke, aku tunggu. Michael pergi bersama Charlotte. Mereka ke pasar, lalu pulang ke komplek Citra Raya. Charlotte memasak. Michael memeluk pinggang Charlotte dari belakang. Ah, kaget Charlotte, tersipu. Apa yang kau lakukan? Aku sedang memasak. Charlotte, aku ingin waktu berhenti saat ini, kata Michael. Lepaskan aku, pinta Charlotte. Hati kecilnya berdebar. Apa kau tak bahagia karena aku memasak untukmu? Kalau tak puas, kita cerai saja, gumam Charlotte. Suaranya tak terlalu sedih. Oh ya, aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, tak ada wanita lain selain Nona Charlotte, seru Michael. Pergi sana, di sini banyak minyak, kata Charlotte, tersenyum. Makan malam yang indah. Michael berdiri di pintu, menepuk-nepuk tubuhnya. Dick, kasihan kamu, tunggu beberapa bulan lagi, ya.